tembok itu kalau dia ketarik dia nggak kuat. Nah itu dia retak patah, itu yang banyak membunuh. Nah itu persoalan di rumah tembok. Nah apa solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Febrin. Selamat pagi. Terima kasih hadir di studio Umat Universitas Andalas. Pada pagi hari ini kita hadir kembali di podcast Unan Inspiratif dari Unan untuk menginspirasi kita semua. Pada sesi kali ini kita hadirkan Bapak Dr. Febrin Anas Ismail. Beliau pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Andalas tahun 2010-2016 dan juga pada saat itu pernah menjabat pejabat rektor ya Pak Febrin ya, selama 6 bulan ya kalau tidak salah. Ilmu yang beliau geluti itu tentang struktur ya. Beliau merupakan teknik sipil. Dan kita baru saja dikejutkan ya dengan gempa Turki ya, di Turki itu yang sangat luar biasa tanggal 6 Februari dengan magnitudo 7,8 ya. Tapi sebelumnya kita minta gini pada Pak Febrin memperkenalkan diri, walaupun kita semua sudah kenal dengan Pak Febrin, mungkin juga ada hal-hal yang spesifik yang menginspirasi kita dalam di perjalanan Pak Febrin ini. Jadi memang pengalaman tentu sudah banyak ya, 60 tahun ya hidup ya, dan saya memang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah tentunya spesialis saya dalam hal ini di jurusan teknik sipil. Nah lebih spesifik lagi di masalah struktur ya, struktur ini adalah masalah kekuatan bangunan-bangunan sipil, dan spesifik lagi itu terkait dengan masalah gempa. Nah jadi memang sepanjang perjalanan saya sebagai pendidik ya di Universitas Andalas ini sejak tahun 87 ya, masuk sini ya, turunan ya. Saya memang sebelum itu dibesarkan tidak di Padang ini. Saya lahir sampai SMA di Medan ya, di Medan. Kemudian berlanjut ke Bandung di jurusan sipil itu dulu. Satu ITB ya. Satu ITB. Kemudian berlanjut juga di S2 di Tegul, kemudian berlanjut ke S3 di Yokohama National University di Jepang. Nah, jadi setelah itu duanya komlot ya, Pak. Nah, itu ya kalau di waktu di zaman itu memang S2 itu agak lebih mudah ya. S1-nya yang susah kita ya. S1-nya kita memang berdarah-darah ya. Kalau kawan-kawan 81 tahu persis itu. Nah, kemudian setelah itu masuk di UNAN, dan sepanjang karir memang lebih banyak saya berkecimpung bagaimana membuat atau mendesain bangunan terutama terhadap beban gempa ya, beban lainnya ya. Jadi di Kota Padang ini cukup banyak desain saya yang saya lakukan. Yeah. Nah, jadi dari pengalaman gempa yang terjadi dan seterusnya, ya saya pribadi banyak belajar, kemudian juga melalui networking kolega-kolega saya kira ya alhamdulillah lah, minimal kita atau saya pribadi memahami ya dengan baik lah bagaimana seharusnya bangunan itu harus dibangun dan apa persoalannya, apa masalahnya ya. Sampai saat ini ya mungkin pengalaman ini saya ingin bagi juga ke pihak-pihak yang terkait ya. Mungkin itu Pak Munzir sementara perkenalan saya. Ya, juga di catatan kami ini pernah juga jadi wakil dekan ya Pak Febrin. Iya, dan itu. juga pernah dekan di Fakultas Teknik sebelum menjadi wakil rektor ya di Betul, nah itu jabatan struktural Universitas Andalas ya. Oke, Pak Febrin, terima kasih atas perkenalannya. Jadi ini kan kita dikagetkan dengan gempa Turki Pak Febrin, dengan korban nyawa yang ya sampai hari ini lebih dari 41.000 orang.
Ini bagaimana Pak Febrin melihatnya nih dari apanya? Karena korban itu kan banyak dari runtuhan bangunan. Oke. Ya. Ini bagaimana Pak Febrin melihatnya dari struktur bangunan itu Pak Febrin? Iya, baik ya. Jadi memang masalah gempa ini banyak faktor sebenarnya ya. Yang ini, tetapi kuncinya ada 3 itu sebelum sampai ke bangunan. Yang pertama sumber gempa itu sendiri, ya di mana gempa itu terjadi atau lokasi gempa. Nah, lokasi gempa ini itu menentukan berapa besar beban gempa yang harus kita temukan pada bangunan tersebut. Makin jauh dari pusat gempa, tentu dia makin kecil. Makin dekat dengan pusat gempa, itu makin besar. Nah, pusat gempa ini ya tidak ditemukan secara pasti oleh para peneliti atau para ahli. Jadi memang dia berkembang terus karena dia di dalam tanah, kita nggak tahu di mana posisi patahan, mana posisi lempeng semua itu. Nah, itu masalah di pusat gempanya itu lokasi, masalah lokasi. Yang kedua, karena gempa ini sifatnya adalah getaran, ya jadi intinya proses gempa itu adalah tumbukan atau pergeseran lempeng. Lempeng ini adalah kulit bumi yang retak-retak. Nah, satu blok kulit bumi yang retak itu kita sebut lempeng. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa dia bergerak lempeng kita ini, itu terkait dengan struktur bumi kita. Bumi kita itu kan ada inti, panas dalam, dia luarnya itu ada mantel, di atas mantel itu ada kulit bumi. Itu kalau secara garis besar ada 3 lapisan utama, inti, mantel, sama kulit. Nah, inti ini itu panas sampai 6.000 derajat Celcius. Nah, di atasnya mantel itu antara 2.000 sampai sekitar ya 5.000 derajat Celcius. Makin ke atas makin dingin ya. Nah, kulit bumi itu inilah temperatur yang kita rasakan nih, ada 24 derajat Celcius dan seterusnya. Jadi itu lempeng itu tadi. Nah, jadi kulit bumi yang lempeng itu cuma paling banyak antara 0 sampai 100 km. Sementara di bawah itu ada 3.000 mantel dan 3.000 pula inti bumi. Jadi kalau kita tahu kan jari-jari bumi kan 6.400 km. Jadi memang tipis betul kulit bumi kita ini. Mungkin menggambarkan seperti telur lah. Telur ya. Jadi kuning telur itu adalah intinya, putih telur itu adalah mantelnya. Nah, cangkang telur itu adalah kulitnya. Kulitnya tadi. Nah, cangkang kita ini retak-retak. Kenapa dia retak? Ternyata inti kuning telur bumi itu panasnya dan meletus, di atasnya itu makin rendah. Jadi ibarat kita memasak air itu di kompor itu, pas apinya itu air itu bergerak berputar ke atas deh. Ya, itu kita sebut aliran konveksi. Nah, jadi yang mantel ini itu cair, batu dipanaskan seperti kalau ada gunung api meletus yang merah lahar itu. Nah, kira-kira seperti itu modelnya. Jadi kita mau mengapung di atas mantel yang cair. Nah, sementara intinya memang agak padat. Nah, karena dia cair bergerak-gerak. Nah, bergerak-gerak ini dia retak, ada yang beradu, ada yang menjauh. Kalau dia beradu itu kadang ya, kalau aduannya itu macam-macam bentuknya. Ada yang begini, mengunsur, ada yang ke atas, ada yang bergeser. Yang namanya benda beradu kan, itu modelnya macam-macam. Nah, ketika dia beradu, itu terjadi akumulasi energi. Nah, sebagai contoh kita di Mentawai ini, dia itu modelnya subduksi. Kemudian satu naik, satu ya, ini dia tarik ke bawah begini. Nah, makanya kalau dia tarik ke bawah seperti ini, tiba-tiba lepas ininya, permukaan aduannya itu ada air di atasnya, airnya terangkat. Nah, itu muncul tsunami. Nah, kalau di Sumatera ini itu ada patahan Sumatera. Patahan Sumatera itu kalau kita lihat bentuk fisik di permukaannya itu Ngaresiano, Danau Singkara, yang cekung-cekung itu, danau di atas ya. Terus sampai ke Lampung, nah, ke utara itu sampai ke Aceh. Nah, ini bergeser, dia bergeser 2 cm per tahun. Semangka itu. Nah, patahan semangka namanya. Nah, ketika dia bergeser, lepas gesekannya muncul getaran. Nah, getaran inilah yang gempa. Juga di laut, ketika terjadi pengangkatan yang ini, terjadi getaran, itu menimbulkan tsunami. Itu terjadi di Aceh. Habis gempa, terangkat airnya, muncul tsunami. Nah, kita di Sumatera Barat ini, saya kira udah berkali-kali, baik di patahan Sumateranya atau Semangko, maupun di situ.
Nah, jadi kembali ke topik kita, ya sebelum kita masuk membahas yang di kerusakan bangunan di Turki. Jadi di sumber gempa ini harus dipastikan betul di mana lokasinya. Nah, kalau kita salah mengidentifikasi, salah kita memberikan beban gempanya nanti. Ada gempa, ternyata ada beban gempanya kecil, bangunannya didesain dengan beban yang kecil. Akibatnya kekuatannya jadi lebih terbatas. Itu satu. Yang kedua, karena akibat pembukaan antar lempeng tadi itu muncul gempa atau getaran, getaran ini menjalar ke mana bangunan kita berada. Nah, media penjalaran ini juga menentukan. Kalau medianya lunak, dengan medianya keras itu beda pengaruhnya. Beda antaranya. Kadang makanya di suatu kota, yang satu goncangannya besar, yang satu enggak. Oh, ternyata yang satu di tanah yang lunak, yang satu di tanah yang keras. Nah, beda goncangannya. Nah, yang keras itu yang di keras, yang media yang keras itu. Yang tanahnya keras itu, ya kan macam-macam. Jadi kalau kita lihat muka bumi ini, itu kulit cangkang bumi itu ada cadas batu. Tapi di atasnya itu ada sedimen. Sedimen itu sebenarnya cadas yang sudah lautnya itu di tanah. Ya, apa terjadi sedimentasi ya. Nah, sedimentasi ini kalau ada yang dikompek lama, ditekan lama, jadi keras juga, itu tanah keras. Tapi juga ada batunya masih nongol kan, dulu sempat sedimentasi, itu langsung batu cadasnya langsung di permukaan. Jadi variasinya banyak sekali. Nah, kita bikin bangunan, kita kan harus cek dulu tanahnya di mana loh, jenis tanahnya seperti apa. Misalnya kampus Unan ini ya. Nah, waktu kita buat fondasi itu ada kajian tanah, cek nih tanahnya berapa. Nah, itu sangat menentukan berapa besar gempa yang mau kita inputkan ke bangunan nanti. Nah, setelah kita tahu kondisi tanah media untuk meletakkan bangunan, baru bangunannya lagi kita cek. Nah, persoalan di bangunan ini jelas ya, karena bangunan ini kalau digoncang gempa dia akan bergoyang, ya. Nah, goyangan bangunan ini itu perilakunya macam-macam, banyak faktor. Faktor dari materialnya. Jadi material itu antara besi, beton dan seterusnya itu berpengaruh berbeda-beda. Kalau bangunan dari baja, bagaimana? Kalau besi seperti apa? Jadi kalau batu bata seperti apa? Itu material. Ada kombinasi. Nah, kombinasi beton bertulang dan segala macam. Nah, perilaku dari masing-masing material bangunan itu menentukan kemampuan dia untuk menahan goncangan gempa tersebut. Nah, di sini kawan kita dari teknik sipil tentu ilmunya dari situ. Ya, bagaimana mentransformasikan beban dari gempa tadi, termasuk beban berat sendirinya itu menjadi input untuk beban luarnya, kemudian bagaimana kita memformulasikan strukturnya yang akan menahan dari beban ini, sehingga sehingga bangunan kita itu ketika masuk beban ini dia masih dalam batas yang tolerable untuk tidak merusak ya, atau tidak roboh. Nah, jadi kita fokus di bangunan. Jadi kalau ada beban, ada bangunannya. Nah, beban ini kalau kita bicara beban gempa ini mulai dari yang kecil sampai yang sangat besar itu kemungkinannya ada terjadi. Itu pertanyaannya, kalau kita mendesain bangunan ini, apakah kita pakai beban yang paling besar atau mungkin agak 90% dari yang besar, atau 80% atau 60% atau kecil? Nah, ini kan pilihan ini. Pilihan. Dia punya konsekuensi. Kalau kita pilih beban yang paling besar sekali, yang kemudian terjadi, konsekuensinya bangunan kita besinya, ukuran dimensinya akan besar. Kalau kita pilih yang kecil, risikonya besar, biaya murah, risiko besar. Jadi kita pilih tidur minyak atau tidurnya ini gelisah. Nah, kalau kita berada dalam gempa, kita tahu bangunan kita itu kekuatannya tidak memadai, maka kita kalau ini program rusak jatuh nih, bahaya ini kan. Nah, jadi pilihan-pilihan ini oleh para ahli tentu perlu ada standar ya. Jadi kita coba membuat kesepakatan bagaimana mengakomodir ya. Kita mendesain bangunan yang murah tetapi dia juga harus kuat. Itu satu hal. Jadi masalah ekonomis kita perhitungkan. Masalah kekuatan jelas itu kita utama. Kemudian masalah risiko. Nah, risiko ini
bangunan itu mungkin tidak sama kekuatannya, walaupun satu bangunan yang ukuran dimensinya sama, tetapi kalau fungsinya berbeda itu bisa kekuatannya dibedakan juga. Ya. Contohnya satu rumah untuk rumah sakit, satu rumah untuk kantor, ukuran tingginya sama semua, tetapi apakah kekuatan rumah sakit itu disamakan dengan yang kantor tadi hanya untuk bekerja? Berbeda kayaknya. Ya, kenapa? Karena kalau terjadi gempa yang besar, itu rumah sakitnya nggak boleh rusak. Jangan rusak ya. Kantor oke lah rusak, tapi nggak boleh roboh ya. Boleh rusak, tapi nggak boleh roboh. Sehingga orang yang luka atau segala macam masih bisa diobati di rumah sakit karena masih berfungsi rumah sakitnya. Nah, ini masalah risiko bangunannya. Itu di dalam peraturan kita atur. Karena supaya apa? Karena ujung-ujungnya ekonomis tadi. Kalau kita desain seluruh bangunan ini seperti rumah sakit semua, tentu biayanya tinggi kan. Nah, makanya di dalam peraturan gempa itu ada untuk bangunan itu faktor risiko namanya risk, kategori 1, 2, 3, 4 itu diatur di situ. Nah, faktor tanah tadi juga ada, itu di faktor kemiskinan juga diatur di situ segala macam. Nah, kemudian ada juga dari aspek struktur bangunan. Jadi walaupun sudah materialnya, fungsinya sudah berhitung, ternyata bangunan baja dengan bangunan beton bertulang dengan kombinasi, kemudian juga yang layoutnya seperti ini, ada yang pakai dinding segala macam, itu ternyata perilaku bangunan menghadapi goncangan gempa itu beda-beda. Nah, itu di peraturan juga diatur. Kalau bangunan Anda cuma rangka saja, ya, dengan beban begitu, maka kemampuan dia itu sekian. Iya. Udah ada tuh mulai dia kapan dia elastisnya, sampai dia mulai plastis. Ini agak teknis ya, plastis itu sampai mampu dia meleleh ya. Jadi material ini kalau kita tarik ya, kita tarik begini, ada yang kita tarik sampai batas tertentu dia masih bisa balik. Tapi kalau terlalu jauh, sebelum patah, ada namanya plastis. Plastis itu dia balik, tadi udah miring gitu, nggak penuh lagi, itu udah melewati batas plastisnya. Nah, jadi di bangunan itu material itu berbeda-beda. Ya, kita sebut dengan duktilitasnya ya, duktilitasnya itu beda-beda. Nah, di dalam mendesain bangunan, duktilitas itu untuk gempa penting, Pak. Iya. Nah, di duktilitas itulah dia punya kemampuan menyerap energi gempa. Jadi kalau gempa-gempa besar itu duktilitas itu sangat menentukan, Pak. Jadi nggak tiba-tiba langsung jatuh gitu. Nah, kalau kita punya duktilitas bagus, jadi masih punya waktu untuk bertahan lah ya di dalam kondisi leleh itu ya. Nah, itu di dalam peraturan kita itu juga diatur. Nah, jadi mulai dari sistem strukturnya, materialnya, semua itu. Nah, kombinasi itulah yang kita jadikan dasar bagaimana kita merancang bangunan yang aman gempa. Nah, kita kembali ke Turki. Iya. Nah, Turki itu kalau kita amati bangunan-bangunan yang itu pertama dari aspek usia bangunan itu banyak yang lama. Kemudian ada juga yang baru rusak, ya. Itu mungkin ada faktor-faktor tidak comply atau tidak mengikuti standar bangunan yang sudah ditetapkan. Ya biasalah, mungkin kontraktor itu dalam pengawasannya dan seterusnya ya. Itu kemungkinan seperti itu ya. Nah, jadi faktor itu semua menentukan. Nah, yang ketiga dalam standar sebenarnya. Kalau ada beban gempa seperti di Turki yang besar itu, ini peraturan kita yang baru, saya kira ini konsep ini memang dulunya ketika bangunan-bangunan lama itu belum diterapkan. Ini kira-kira 10 tahun, 20 tahun terakhir lah konsep ini kita berkembang ya. Nah, intinya begini. Jadi konsep bangunan ambang gempa itu, kalau dia gempanya ringan, itu strukturnya semua bisa operasional, utuh ya, bisa kita pakai lagi, nggak ada masalah. Kalau gempanya sudah sedang, itu mungkin kecil-kecil, yang arsitektural mungkin ada yang lepas copot itu kejadiannya. Tapi kalau sudah gempa kuat, nah itu sudah mulai strukturnya itu retak segala macam ya, udah mulai ada yang retak-retak, tapi belum kolaps. Tapi kalau gempa sangat kuat seperti di Turki itu desain kita harusnya itu tiangnya nggak boleh patah, kolomnya nggak boleh patah, yang penyangga itu. Iya. Nah, jadi mekanismenya diupayakan balok-balok yang penahan lantai itu yang patah duluan.
bagian teluk boleh patah. Boleh patah atau meleleh, namanya istilah plastis ya, meleleh plastis. Nah jadi nggak boleh, karena itu yang terjadi banyak di Turki ya, karena sudah terlampaui betul batas beban gempanya, berongannya besar sekali. Itu tiangnya patah. Kalau udah tiang patah, itu bangunan tinggal ke bawah. Nah itu kita lihat di video-video yang ada itu banyak seperti itu. Jadi masih utuh di atasnya, tiba-tiba ke bawah begitu. Tiangnya yang gitu. Nah itu karena apa? Karena tiangnya patah duluan, kolomnya patah duluan. Nah jadi di peraturan kita, kalau di daerah yang memang gempanya sangat rawan, itu harus dipastikan strong column istilahnya, weak beam. Jadi kolomnya itu kuat ya, didesain, beamnya diperlemah. Jadi kalau kita hitung, terjadi misalnya dengan beban yang ada existing saja, itu baloknya katakanlah lebih besar, lebih kuat daripada tiangnya, itu diupayakan kira-kira 20% dari balok itu ditambah kekuatan kolomnya, supaya dia lebih besar 20% dari kekuatan baloknya. Sehingga kalau digoncang gempa yang sangat besar, yang akan terjadi patah itu baloknya dulu. Baloknya yang patah. Nah, karena apa? Kalau balok patah itu atau mengalami sendi plastis dia, itu dia menyerap gempa. Jadi gempa yang goncangan besar itu masuk ke yang plastis di balok tadi itu. Patah tadi ya. Patah tadi. Terserap di situ. Nah, kalau balok-balok banyak yang udah menyerap gempa, itu gempanya tinggal setengah itu. Setengah udah kecil tuh kan. Nah, kecil itu tiangnya masih tegak. Nah, karena gempa itu kan paling lama 1 menit udah besar itu. Nah, harapan kita selesai gempa 1 menit itu, ya dia rusak bangunannya, tapi mekanisme rusaknya kita atur ke bagian komponen struktur yang ini, yang balok tadi, orang masih bisa berharap diselamatkan, karena dia nggak langsung ambruk seperti yang di Turki itu. Nah, ini strong column weak beam ini, itu di bangunan-bangunan Turki yang lama itu belum diterapkan. Saya yakin itu belum diterapkan. Nah, sehingga memang banyak sekali yang jatuhnya seperti itu. Jadi patah tiang-tiangnya itu, dan orang kepret di situ, makanya korbannya sampai 41.000 terakhir ya. Saya lihat pagi tadi masih 41.000. Betul. Nah, jadi itu baru hari ke-9 hari. Ya, betul. Ya. Jadi itu mungkin ya yang kejadian Turki ya, sampai sebanyak itu. Nah, tentu kita perlu lesson learn nanti untuk kita ke depan. Kita bicara itu nanti ya. Mungkin Pak Muzil bisa mungkin ada yang lain mungkin. Iya, tentu kita ke depannya nih Pak Febrin gitu. Bagaimana kita aman ya dari apa? Dari bagaimana kita membangun itu tadi, sehingga bangun kita itu tidak mencelakakan kita gitu, atau mengurangi korban-korban yang tertimpa apa ini. Kalau kita mau lesson learn lah dari Turki, untuk apa ya pelajaran yang bisa kita tarik untuk kondisi kita di Indonesia ya. Jadi memang Turki dan Indonesia itu ya untuk gempa hampir sama ya. Sama. Daerah rawan gempa ya. Jadi kalau kita lihat memang dari statistik ya, di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Irian itu hampir semua punya pusat-pusat gempa, daerah rawan gempa, dan peraturan kita juga sudah mengatur itu. Jadi kalau kita ingin belajar dari Turki, sebenarnya tidak Turki aja, kita sudah mengalami gempa juga. Besar itu 2009 kemarin kan di Kota Padang ini banyak juga bangunan yang hancur kan. Nah, penyebabnya juga macam-macam ya. Gempa di Jogja kemarin itu juga banyak juga. Gempa di Jawa Barat, di Cianjur juga banyak. Nah, jadi memang saya coba kelompokkan bangunan yang rusak ini ya untuk Indonesia. Itu ada 2 kategori. Kategori rumah non-engineer, saya sebut non-engineering. Non-engineering adalah bangunan-bangunan yang tidak didesain oleh insinyur, dibangun oleh tukang masyarakat langsung. Nah, itu terutama rumah-rumah ya, rumah masyarakat itu kan pakai teknologi turun-temurun, ada lokal wisdom masing-masing. Nah, itu kalau terjadi gempa itu juga banyak hancur. Ya, yang itu juga banyak membunuh karena temboknya jatuh, ketimpa orang lagi dalam. Karena kan masalah ekonomi juga. Masalah ekonomi juga. Itu kalau kuat membangun kolom yang kuat gitu kan ya. Itu ada problem di rumah atau mungkin non engineering
house atau rumah yang tidak didesain dengan oleh insinyur lah, itu satu kelompok. Yang kelompok lain adalah bangunan yang memang sudah masuk di situ rekayasa engineer ya, sudah ada didesain dengan baik segala macam ya, hitung ya, sudah ada perhitungan analisa strukturnya sudah ada di situ. Dua kelompok ini, dan dua kelompok ini kalau dari kita lihat kejadian gempa-gempa di Indonesia, dua-duanya gula runtuh. Nah, apa penyebabnya? Ini yang perlu kita dapat belajar. Nah, kalau yang di Turki itu kan banyak di kelompok yang engineering buildingnya lah, karena mereka tempat tinggal tuh banyak di apartemen, ya di flat-flat yang tinggal. Karena di Turki itu mungkin lahan terbatas ya, beda di Indonesia mungkin masih lahan luas, jadi banyak juga yang masih satu lantai ya untuk rumah-rumah. Tapi di Turki itu banyak double apartemen ya. Orangnya udah tinggal di flat, sudah daerah urbannya sudah banyak. Nah, jadi dua persoalan ini itu kasusnya bisa agak beda-beda. Nah, kalau untuk kita bicara rumah masyarakat di Indonesia, itu umumnya karena masalah ekonomi tadi itu Pak Muzi sampaikan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara rumah masyarakat, kita sudah punya local wisdom dari sejak dulu. Karena gempa ini pusatnya di situ-situ juga. Nah, sebagai contoh di Minangkabau. Rumah gadang kita itu sudah mengalami uji coba gempa di masa lalu yang berulang-ulang. Dan itulah yang wujud produk akhir yang sudah betul-betul beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau kita hoyak bahasa Minang ya, kalau kita goncang rumah gadang itu segadang sebesar apapun gempanya akan roboh deh. Kenapa? Itu balok tadi itu dia masukkan ke dalam tiang itu, dia lubangi apa jatuh dia pin begitu. Kalau istilahnya dalam sandi apa istilah itu. Jadi gimana? Lepas dia. Kalau udah masuk ke dalam. Nah, dindingnya dia sekarang dari baja dari bambu yang dianyam ya, sesak bugi segala macam. Itu mau dia kayak gempa sebesar apapun pasti dia tahan. Nah, yang lebih menarik lagi itu pondasi. Jadi rumah gadang itu pondasinya dia letakkan aja di atas sandi batu pipi besar itu letak situ. Jadi kalau digoncang gempa, ini gempanya itu menggoncang batu di bawah. Jadi bangunan di atasnya nggak ketarik oleh tanah tadi karena nggak diikat di bawah. Nah, itu kan sudah mereduksi energi gempa. Itu local wisdom itu. Nah, itu sekarang konsep itu kan jadi bus isolation namanya di bangunan-bangunan modern yang kasih karet dikasih bawah itu ya. Nah, itu sebenarnya orang-orang dulu udah paham itu udah konsep bus isolation itu. Nah, itu sudah ada di kita. Nah, persoalannya di kita ini sejak ditemukan tembok semen berubah. Nah, berbondong-bondong orang bangun di daerah kampung-kampung itu rumah tembok. Kayu pun juga susah di sana. Kayu susah ya. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tembok ini tukang-tukang di kampung itu nggak paham dia bagaimana. Ya kan, nggak ada hitung-hitungnya kan nggak berhitung, dia pasang aja tembok ini itu segala macam, dia merasa kuat. Nah, yang apalagi gempa ini kejadiannya 20, 30, 50 atau 100 tahun sekali. Jadi dalam rentang itu katakanlah seperti gempa Padang Panjang. Padang Panjang itu terakhir tuh sebelum yang kemarin 2006, 2007 ya. Itu 2026. 1926. Iya, 1926. Nah, itu kan udah hampir 80 tahun. Iya. 80 tahun baru kejadian. Dan 80 tahun itu kan orang generasi gitu kan. Generasi nggak tahu kalau dia gempa kan. Nah, jadi memang persoalan itu juga. Jadi ketika dia bangun rumah tembok, dia nggak tahu kalau ada gempa. Nah, rumah tembok ini kalau dengan beban dia sendiri aja, tembok itu dia kuat. Tapi ketika ada gempa, dia sorong dari samping. Nah, itu tembok itu kalau dia ketarik dia nggak kuat. Nah, itu dia retak patah, itu yang banyak membunuh. Nah, itu persoalan di rumah tembok. Nah, apa solusinya? Nah, untuk rumah tembok ini kan biasanya pertama ketidaktahuan tukang lokal bagaimana rumah tembok. Tentu solusinya kita ajari tukang itu bagaimana membangun rumah tembok yang tahan gempa. Yang kedua, ini masalah teknologi ya, inovasi. Ya, para ahli harus mencari solusi bagaimana membangun rumah tembok yang murah, terjangkau, tetapi dia kuat. Nah, ini inovasi-inovasi ini memang harus kita sampaikan. Nah, kita Unan sebenarnya sudah selama ini dengan kawan-kawan di ahli punya konsep bagaimana membantu rumah masyarakat yang ekonomi lemah ini yang dari tembok untuk bisa survive terhadap gempa. Ini dengan kawat anyam atau ferrosemen dan macam-macam itu teknologinya yang murah meriah itu sudah kita
aplikasikan, tinggal kita sosialisasikan secara masif nanti. Nah, itu kelompok bagian non-engineer tadi ya. Nah, sekarang pembelajaran dari Turki untuk bangunan bertingkat di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memang, ya kalau kita sudah tahu berada di rawan gempa, kalau bangunan kita itu bangunan-bangunan lama atau mungkin sudah cukup lama dibangun, itu harus dievaluasi, di-assessment ulang, dicek. Karena gempa kita ini, itu temuan pusat-pusat gempa itu bertambah terus. Ya, patahan selama itu bertambah. Jadi, ternyata di sini ada patahan, bumi semakin tua. Sehingga apa? Sehingga beban gempanya meningkat terus. 2002 itu, tahun itu, dengan sekarang 2019, itu peningkatan bebannya hampir 4 kali lipat, Pak. Beban apa itu? Beban gempanya. Itu untuk daerah tertentu ya. Iya. Ya, kalau kita di Sumbar itu saya masih ingat waktu saya mendesain yang 1987 sebelum 2002, ya tahun 2000-an itu beban gempanya 0,07 G. Nah, G itu gravitasi ya, itu agak teknis ya. Tapi sekarang tahun 2019 itu sudah hampir 0,5 G. Jadi meningkat apanya? Itu ya lebih lah kali lipat bebannya. Nah, jadi apa artinya? Kalau kita masih berdiri bangunan yang sebelum tahun 2000, tentu bebannya bertambah itu. Yang beban yang lama itu. Beban lama itu. Hitung-hitung yang lama. Maka harus dicek. Nah, kalau dia kekuatannya tidak terpenuhi dengan kondisi beban gempa yang akan datang, harus kuat bangunannya. Nah, teknis-teknis perkuatan ini itu banyak metodenya, ya, macam-macam metodenya. Itu bisa dilakukan. Nah, jadi saran saya memang perlu ada evaluasi bangunan-bangunan terutama di daerah rawan gempa. Nah, itu kita lakukan. Nah, nanti ada bagaimana cara memperkuatnya. Kalau dia lemah, bagaimana cara memperkuatnya. Nah, itu untuk bangunan yang existing. Tetapi untuk bangunan baru, itu harus dipantau, dipastikan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, di mana kontrolnya? Tentu waktu mereka mengajukan izin pendirian bangunan, di situ di screening, dicek oleh ahlinya segala macam, sudah comply nggak ada, sudah ikut nggak dia dengan aturan. Nah, bahkan pemasyarakat ini kan membangun tanpa sarjana teknik sipil ini kan, yang banyak masih banyak. Ya, tapi kalau udah bangunan bertingkat itu kan wajib itu aturannya kan, ada ahli engineer-nya kan, itu nanti. Dan rumah masyarakat ini. Kalau rumah masyarakat memang tukang, itu yang tadi solusinya kita lakukan. Pertama pelatihan tukangnya. Jadi kita para ahli harus mendidik tukang-tukangnya bagaimana membangun rumah tembok ya. Kemudian ya kalau di kota masih ada IMB ya untuk rumah-rumah. Tapi kalau di kampung-kampung IMB mana ada? Ya udah jarang diterapkan ya. Nah, jadi kalau seperti itu kontrolnya memang kita harus langsung ke tukang itu, kita kasih tahu. Dan juga ke masyarakatnya. Kalau kita ingin bangun rumah aman gempa ini untuk rumah tembok, ya kita memang perlu besi. Nah, atau memang kalau mau pakai inovasi baru, kita perlu bungkus pakai kawat anyam tadi, itu bisa membantu juga. Jadi memang harus gencar kita ke masyarakat bawah itu untuk memastikan teknologi untuk menahan beban gempa ini diterapkan di masyarakat. Nah, itu mungkin Pak Munzir yang harus kita lakukan ke depan. Ini terakhir mungkin Pak Febrin, ini kan rumah ya seperti kita ketahui tadi, rumah masyarakat itu kan ya banyak lah sekarang itu kan ya, tanpa tanpa hitung-hitungnya yang secara teknis gitu kan ya. Betul. Bagaimana kita nih secara mungkin Pak Febrin menguatkan gitu kan ya. Nah, karena memang kadang-kadang pakai tiang juga gitu kan ya. Maka di kampung-kampung itu kan banyak seperti itu juga. Jadi dari bangunan yang ada saat ini, kemudian bagaimana kita bisa menguatkannya? Mungkin ada teknis-teknisnya atau apa aja mungkin Pak Febrin. Baik. Nah, jadi memang untuk rumah masyarakat, terutama rumah tembok yang memang dibuat tanpa kaidah bangunan aman gempa ya, memang harus ada perkuatan. Nah, cuma untuk memperkuat ini kita harus cari metode yang betul-betul ekonomis lah ya, jangan sampai memberatkan terlalu besar mereka. Kalau memang terlalu besar ya mereka tidak akan ikut, tidak mau dia.
Nah, kita sudah ada inovasi untuk itu, yaitu dengan apa yang disebut ferrosmen ya. Ferrosmen ini rumah itu dibungkus dengan jaring kawat. Ada kawat galvanisir itu relatif murah itu. Ada kawat kasa itu cukup kuat Pak. Jadi kita sudah uji itu. Bisa meredam apa juga ya? Ya, yang intinya begini. Jadi retaknya tembok itu, karena rumah tembok ini dia kalau ditarik dia gampang retak. Nah, jadi tariknya itu dengan tekannya beda kekuatannya. Kalau tembok atau betonnya itu bisa 10 kali lipat. Jadi kekuatan ditekan dengan kekuatan ditariknya itu bisa 10 kali lipat. Nah, makanya kalau bangunan rumah itu digoncang gempa, ketika dia disorong ke sini, sisi sininya tertarik, sisi sininya tertekan. Nah, untuk pengganti tarik ini harus ada material yang mampu menahan tarik. Nah, itu kawat tadi itu dia besi itu perilakunya tarik tekannya sama kekuatannya. Nah, makanya ketika ditarik ke sini harus kita pasang besi di sini. Nah, dari sini kalau dia pasang sini, di sini besinya. Nah, yang paling kritis di rumah-rumah itu di sudut-sudut Pak. Jadi dinding yang satu dengan sini siku itu seringkali lepas Pak. Nah, disitulah dibalut dengan kawat tadi Pak. Nggak ada besi juga. Harus idealnya memang di sudut itu dikasih kolom praktis, dikasih besi, kemudian ada stek. Stek itu besi yang keluar untuk menahan dinding. Supaya kalau ini tergoncang ada penahan besinya. Nah, tapi kalau bangunan yang sudah berdiri, itu kan harus memasang ulangi kan susah tuh. Nah, jadi cukup dibungkus saja di sudut itu dengan kawat kasa tadi. Ambil agak, ya kalau memang panjangnya 1 meter, kalau mau lebih aman, 50 cm sini, 50 cm sini, dikupas dulu plasternya. Nah, setelah dikupas dan tempelkan kawat ini, dipakai aja, baru diplaster ulang. Nah, baru diplaster ulang. Luar dalam, sisi luar dan sisi dalam. Jadi kalau digoncang gempa, itu di sudut itu ada menahan kasa tadi. Nah, jadi ketika ketarik, kasanya udah bekerja di situ untuk menahan tarik sehingga temboknya nggak retak karena ditahan oleh kasa tadi. Nah, itu di sudut-sudutnya semua itu dipasang itu insya Allah rumah kita aman. Tambah lagi kalau mau di bagian atasnya kita pasang juga, jadi bagian bawahnya kita pasang juga. Di slab ya, dipasang juga. Betul, itu minimal di tonggak-tonggak apa? Minimal tonggak yang paling kritis di situ. Tapi kalau mau misalnya di batah dindingnya cukup lebar, disilang juga nggak apa-apa. Jadi silang sudut ke sini, silang sini ke sini kan. Nah, itu juga sudah menahan batanya untuk tidak roboh. Nah, kita sudah punya modelnya, ujinya. Ya, sebenarnya ya kita sudah lakukan kemarin di Pasaman Barat ya, sosialisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat di sana. Jadi sudah banyak masyarakat yang menerapkan apa kita ini inovasi kita untuk perkuatan rumah mereka yang rusak kemarin kena gempa. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Jadi prinsipnya kalau kita ingin membantu murah karena kawat itu 20 meter itu sekitar 300.000 cuma. Jadi 30 meter kan panjang tuh. Nah, itu udah berapa kamar tuh ya, satu kamar itu mungkin habis lah ya sekitar itu 300.000 kan. Jadi kalau ada berapa ya untuk perkuatan rumah-rumah sederhana itu agak ya 1 juta lah, itu udah bisa insya Allah aman rumahnya. Nah, kalaupun mungkin nggak bisa seluruh rumahnya diperkuat, minimal kamar tidurnya saja dulu diperkuat. Nah, artinya apa? Dia sudah punya shelter atau tempat pengaman lah. Iya, di sana malam itu. Satu kita kan banyak di rumah itu kan tidur juga. Tidur. Malam hari kita bisa nyenyak tidur kan, mau gempa ya, karena udah kita amankan kamar itu saja. Nah, itu mungkin solusi saya kira ya untuk terutama di daerah-daerah yang kemungkinan gempanya terjadi di dalam waktu dekat ya. Itu kan para ahli bisa menebak ya, mana yang sudah lama ini patahannya nggak pernah gempa, berarti mungkin dalam waktu dekat gempa. Itu kita ada program tuh Pak untuk memperkuat rumah-rumah yang di situ tuh dengan konsep seperti tadi itu. Bisa kita lakukan tuh Pak. Dan saya kira bisa jadi inisiator untuk itu Pak. Iya Pak, jadi model gitu. Model lah. Insya Allah. Bang, terima kasih Pak Pudin, ini ilmunya sangat luar biasa ini, dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan yang berkaitan ini ya. Tentu berkaitan dengan bangunan dan bagaimana kita menghadapi gempa ini. Iya, jadi mungkin motonya adalah bukan gempanya, tetapi bangunannya. Ya, yang jadi masalah. Jadi seringkali orang menyalahkan gempa. Nggak, gempa itu dari dulu memang begitu sudah ada. Tuhan sudah menciptakan gempa
karena ini bagian dari mekanisme bumi ya. Iya. Di bumi itu memang berputar, ada panas, ada magnet, kemudian terjadi pergesekan, terjadi getaran, ada gempa dan mana-mana. Itu dari zaman dulu gempa itu memang sudah berproses seperti itu. Nah, kita manusia yang datang kemudian tentu harus beradaptasi dengan gempa. Kalau kita bikin bangunan, tentu di daerah yang dekat pusat gempanya harus menyesuaikan diri. Nah, cuma sekarang kita tidak arif di situ. Nah, untuk itu kita memang harus ikutlah bagaimana para ahli yang paham tentang bangunan ini. Ikuti saja. Ya, kalau memang peraturannya atau standarnya itu mengatur begitu, kita ikut comply dengan aturan tersebut. Nah, untuk di masyarakat di kampung-kampung yang rumahnya mungkin belum memiliki standar bangunan aman gempa, memang perlu kesadaran untuk memperkuat. Nah, tadi mungkin dengan teknologi sederhana, dengan memasang kawat-kawat di sudut itu, mungkin kalau ingin konsultasi dengan kita di UNAN, silakan, kita siap melalui Pusat Studi Bencana untuk membantu masyarakat bagaimana memperkuat rumah masyarakatnya. Mungkin itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Febrin. Kan sering itu kan di mana gempa Pak Febrin sering dengan dengan Pusat Studi Pusat Studi Bencana juga ya. Setelah gempa sering turun untuk memperbaiki menjadi assessment dulu, jadi menilai kerusakan, habis itu perbaikan dan perkuatannya. Terima kasih Pak Febrin. Demikian tadi diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Febrin Anas Ismail, ahli struktur bangunan, dan tentu saja dengan penjelasan, dengan diskusi panjang tadi, ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Febrin. Sama-sama. Terima kasih bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.